Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdan Putasari, mahasiswa S1 Manajemen di Universitas Siber Asia, Prodi S1 Manajemen dengan nomor induk 250201021902. Pada video presentasi kali ini, saya akan membahas kajian penerapan bisnis intelijen pada perusahaan plastik cup manufaktur. Ini akan mencakup 5 laporan utama sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Industri cup minuman sedang dalam masa pertumbuhan yang signifikan. Tren minuman kekinian seperti boba, kopi, dan jus yang dijual melalui platform digital seperti Tokopedia dan Shopee menciptakan lonjakan permintaan yang besar. Di sisi lain, setiap transaksi digital menghasilkan data yang sangat masif, mulai dari data order, pelanggan, pengiriman, hingga return. Disinilah fungsi bisnis intelijen atau BI menjadi krusial. BI adalah sistem yang mengumpulkan, mengolah, dan memvisualisasi data bisnis menjadi informasi yang bisa langsung digunakan untuk membuat keputusan. Tanpa bisnis intelijen, data besar ini hanya akan menjadi beban, bukanlah aset yang strategis. Laporan pertama adalah laporan kinerja tahunan. Dengan bisnis intelijen, manajemen bisa melihat ringkasan performa dalam satu dashboard. Misalnya, 128 juta unit terjual, total pendapatan 4,2 miliar rupiah, dengan pertumbuhan 23% dibanding tahun sebelumnya, tingkat pengiriman tepat waktu 94,7%, dan rating pelanggan 4,3 dari 5. Dari grafik tren kuartalan, terlihat bahwa pendapatan aktual berhasil melampaui target utama di Q3 dan Q4. Ini menunjukkan efektivitas kampanye pemasaran di semester kedua. Sementara grafik produksi versus retur memperlihatkan tren retur yang terus menurun, artinya kualitas produk semakin membaik. Laporan kedua adalah kinerja produk. Dari visualisasi bisnis intelijen, terlihat jelas bahwa cup PP 24 ons adalah produk terlaris dengan 38.400 unit, diikuti cup PET 12 ons dan cup PS 8 ons. Yang menarik, cup biodegradable tumbuh 41% dibandingkan dengan tahun lalu. Ini mencerminkan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk ramah lingkungan. Bisnis intelijen merekomendasikan agar kapasitas produksi dialokasikan ulang ke dua produk teratas, dan produk KPS 8 ons perlu dievaluasi biaya produksinya karena margin sudah menipis. Lalu laporan ketiga menyajikan pendapatan dan penjualan. Dari total pendapatan 4,2 miliar rupiah, laba kotor mencapai 1,8 miliar atau margin 40,44%. Angka yang berada di atas rata-rata industri dari manufaktur plastik. Dari grafik distribusi channel, platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee menyumbang 38%, yaitu menjadi channel terbesar. Ini menegaskan pentingnya memperkuat strategi digital marketing. Grafik bulanan juga memperlihatkan tren kenaikan yang konsisten, dengan puncak penjualan di November sampai dengan Desember seiring momen akhir tahun. Laporan yang keempat adalah laporan segmen pelanggan. Bisnis intelijen memungkinkan perusahaan memahami siapa pelanggan terbesarnya. Segmen kafe dan restoran mendominasi dengan 34%. Mereka adalah pelanggan high value dengan repeat order tertinggi. UMKM minuman berada dengan posisi kedua, 28%, dan tumbuh pesat seiring tren minuman kekinian. Dari analisis bisnis intelijen ini direkomendasikan menjadi dua prioritas, yaitu program loyalitas untuk mempertahankan segmen kafe dan restoran. Yang kedua adalah akuisisi agresif ke segmen UMKM.
Kombinasi keduanya diproyeksikan dapat mendorong pertumbuhan pendapatan lebih dari 30%. Laporan kelima adalah laporan efektivitas moda pengiriman. Data bisnis intelijen menunjukkan bahwa Armada sendiri memiliki tingkat on-time delivery yang tinggi, yaitu 98% dengan rata-rata keterlambatan hanya 0,8 jam. JNE dan JNT menyusul di posisi kedua dengan 96%. Berdasarkan data ini, BI merekomendasikan untuk memperbesar proporsi armada sendiri, khususnya untuk wilayah Jabodetabek, dan menjadikan si cepat sebagai mitra utama pengiriman luar kota, dan membatasi GoSend ataupun Grab hanya untuk pesanan ekspres dan dalam jarak dekat. Sebagai penutup, penerapan bisnis intelijen pada perusahaan plastik cup manufaktur membutuhkan 4 lapisan, mulai dari pengumpulan data di sumber, penyimpanan data warehouse, analitik, hingga visualisasi melalui dashboard. Visualisasi ini bisa lewat Power Business Intelligence atau dengan tablet. Dengan kelima laporan yang telah dibahas, manajemen memiliki landasan yang kuat untuk membuat keputusan strategis di bidang produksi, pemasaran, distribusi, dan pelayanan pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.